Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya di hari ini? Semoga kalian sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan segala rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, kali ini saya akan bahas dua kriteria debt collector yang sangat ditakuti oleh nasabah pinjaman online. Jadi, apa saja kriterianya yang bikin nasabah pinjaman online ini takut sekali sama debt collector? Apakah karena matanya yang belotot, rambutnya yang panjang, rambutnya yang gondrong, ataukah karena gigi dari debt collector ini gondrong? Jadi simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah menyikapi dan memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah support channel ini, sudah selalu mendukung channel ini dan menantikan video-video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu, berkah selalu, dan dimudahkan segala rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung akan saya bahas saja. Dua kriteria debt collector yang sangat ditakuti oleh nasabah pinjaman online. Banyak sekali nasabah pinjaman online yang sudah memasuki telat bayar atau bahkan gagal bayar, ketakutan dengan adanya image tentang debt collector lapangan, tentang image yang melihat di video-video atau rekaman-rekaman yang menayangkan bahwa debt collector lapangan itu identik dengan kasar, dengan galak, dengan intimidasi dan sebagainya. Sehingga hal itu menghantui orang-orang atau nasabah-nasabah yang baru mengalami telat bayar di aplikasi pinjaman online. Padahal sebenarnya debt collector itu, kalau menurut saya, mereka itu sebenarnya orangnya baik-baik semua. Dalam arti baik-baik itu, saya pernah mengalami menjadi atau kerja di sebuah leasing kendaraan. Saya kenal dengan debt collector, saya kenal dengan jurusita, saya kenal dengan orang-orang yang disebut dengan eksternal lah, orang internal lah, pokoknya orang-orang yang berkutat, yang berada di ruang lingkup leasing. Seperti itu. Menurut saya kalau kita sudah pendekatan, kita sering komunikasi, mereka itu sebenarnya baik. Tapi mereka bisa jadi galak, bisa jadi tidak baik apabila mereka pertama dikejar target ratusan ribu nasabah, sementara nasabahnya sulit ditagih, sehingga dari situlah timbul emosional dan sebagainya dan merembet ke nasabah yang lain. Selain itu, mereka menerapkan cara penekanan dengan cara-cara yang intimidasi dan kasar dan sebagainya. Itu tujuannya memang pola-pola penagihan agar nasabah itu takut dan segera membayar. Itu tujuannya. Jadi tujuan mereka itu agar nasabah cepat membayar. Kalau misalkan nasabah cepat membayar dan sudah membayar, mereka udah aja biarin, gak akan misalkan kita WA lagi nggak akan respon lagi, kita telepon nggak akan direspon lagi karena kita sebagai nasabah itu sudah bayar. Itu tujuannya. Jadi mereka lah melakukan hal-hal yang seolah-olah wah mereka itu galak, menakutkan dan sebagainya. Mungkin ada sebagian segelintir debt collector yang tidak mengikuti aturan penagihan dengan cara kasar, kekerasan fisik dan sebagainya, itu ada, tapi tidak semua. Mereka itu banyak juga yang baik, dalam arti baik itu mereka ada yang menerapkan aturan dan sebagainya. Itu pengalaman saya waktu kerja di leasing kendaraan, seperti itu ya. Nah, di sini ada dua kriteria debt collector atau dua kriteria penagih hutang yang sangat ditakuti oleh nasabah pinjaman online yang saat ini baru mengalami yang namanya telat bayar atau bahkan ada yang sudah gagal bayar. Kriterianya yaitu yang pertama, debt collector ini yang setiap harinya aktivitasnya atau setiap harinya makan batu dan makan alat-alat atau benda-benda padat. Jadi debt collector itu setiap hari makan batu. Jadi bukan makan nasi, sayur dan sebagainya. Ini debt collector itu setiap hari makan batu. Jadi ditakuti sama nasabah pinjaman online. Mereka itu takut karena kan wah batu aja udah dimakan ini. Gimana kalau makan nasi kayak gitu kan? Nah, yang kedua kriteria dari debt collector yang ditakuti oleh nasabah pinjaman online adalah mereka itu orang-orang yang istilahnya setiap hari atau setiap melakukan penekanan itu mereka seolah-olah malaikat maut. Malaikat maut yang akan mencabut nyawa kalian, yang akan mengakhiri hidup kalian, yang akan menghentikan masa depan kalian.
Jadi nasabah itu takut, wah ini galak, ini gini bisa cabut nyawa dan sebagainya. Seperti itu yang kriteria yang ditakuti. Padahal menurut saya, kalau debt collector ini setiap hari masih makan nasi, masih makan seperti kita, seperti minum air dan sebagainya, itu sebenarnya nggak usah berlebihan ditakuti. Kita kuatkan mental aja untuk menghadapi mereka, bernegosiasi dengan mereka. Terus jangan berpikir bahwa debt collector ini adalah seolah-olah malaikat maut yang akan mengakhiri hidup kalian, mengakhiri masa depan kalian, menghancurkan masa depan kalian, sehingga kalian ketakutan dan akhirnya melakukan hal yang salah, gali lubang tutup lubang untuk melunasi hutang. Akhirnya kalian semakin kelelep dalam hutang, debt collector tertawa karena mereka dapat bonus dari pembayaran kita. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan hanyalah kuatkan mental, kuatkan fisik, sehatkan pikiran, sehatkan batin kalian agar kalian tidak merasa ketakutan berlebihan. Yang namanya ketakutan itu manusiawi. Manusia itu pasti ada rasa takut, tapi jangan berlebihan menyikapinya. Karena debt collector juga manusia, mereka juga makan nasi, mereka juga setiap hari beraktivitas, punya keluarga. Pastilah punya hati nurani. Tidak mungkin seperti itu, asalkan kitanya juga bisa dan pandai bernegosiasi. Kalian yang saat ini telat bayar, yang gagal bayar, bukan tidak mau bayar, tapi kemampuan untuk bayar belum ada. Uang tidak ada, mau bayar pakai apa? Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Apalagi ada yang sampai karena saking ketakutannya diteror terus setiap hari, kalian sampai bunuh diri, itu jangan sampai dilakukan. Buang-buang waktu. Jadi lebih baik kalian fokus saja mencari rezeki, mengembangkan dan membangun masa depan kalian. Masalah hutang, kalian punya uang, tabung sedikit-sedikit. Nanti kalau misalkan cukup untuk bayar hutang, disitulah kalian negosiasi dan bisa untuk membayar hutang. Oke ya, dua kriteria debt collector yang sangat ditakuti oleh nasabah pinjaman online. Jadi bukan yang rambutnya yang gondrong, yang serem, yang matanya belotot, bukan. Tapi yang setiap hari makan batu, itu debt collector. Setiap hari makan batu atau benda-benda padat. Lalu yang kedua yang diperlakukan, yang kita berpikir bahwa debt collector itu adalah malaikat maut. Enggak seperti itu. Kalian tenang aja, relax aja, dan tetap semangat membangun masa depan kalian dan keluarga. Sehatkan pikiran kalian agar selalu berpikir secara logika. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Semoga video ini bermanfaat, dan buat kalian yang sangat ketakutan, rubahlah rasa takut itu. Jangan sampai bertanya lagi, Bang DC ini datang nggak? Bang DC ini datang nggak? Jangan seperti itu, karena ketakutan didatangi DC pinjaman online itu sumbernya dari pikiran kita sendiri. Yang ketakutan karena punya hutang, takut didatangi, takut ditagih. Padahal tidak usah takut, terus terang aja. Kalau misalkan kita nggak punya uang, nggak punya uang. Kalau misalkan kita belum sanggup bayar, tapi jangan menjanjikan tanggal bayar. Nggak tahu, kalau ditanya kapan bayarnya, nggak tahu, nggak ada uang, gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Oke ya, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi agar kalian tetap semangat, jangan sampai mental kalian ngedrop. Saya yakin kalian bisa melewati semua ini. Minta tolong sama Allah agar diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.